Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pembukaan. Bagian awal pidato yang biasanya berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar topik utama. Pembukaan pidato harus menarik perhatian pendengar. Bagian isi yaitu bagian yang berisi pokok-pokok permasalahan yang akan disampaikan kepada pendengar. Isi pidato sebaiknya disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandangan pembaca. Bagian penutup yaitu bagian yang berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan. Permintaan maaf jika terjadi kesalahan dan salam penutup. Teknik-teknik berpidato. Yang pertama yaitu impromptu, pidato spontan. Teknik pidato impromptu dilakukan tanpa persiapan yang matang, di mana pembicara berbicara secara spontan berdasarkan topik yang diberikan. Pidato ini sering digunakan dalam situasi yang mendesak atau tidak terencana. Kunci sukses pidato impromptu adalah kemampuan berpikir cepat dan penguasaan topik. Yang kedua yaitu ekstemporan atau pidato tanpa naskah. Pidato ekstemporan adalah pembicara telah melakukan persiapan sebelumnya, tetapi tidak menggunakan naskah saat berbicara. Biasanya, pembicara hanya membawa catatan kecil atau poin-poin penting sebagai panduan. Yang ketiga yaitu manuskrip atau pidato membaca naskah. Pada teknik ini, pembicara membaca naskah pidato secara langsung. Yang keempat yaitu memoriter atau pidato menghafal. Teknik memoriter adalah pidato yang disampaikan dengan cara menghafal seluruh naskah pidato. Pembicara harus mengingat setiap kalimat dengan baik sebelum menyampaikannya di depan audiens. Teknik ini sering digunakan pada acara formal atau kompetisi pidato. Namun, risikonya adalah pembicara dapat kehilangan alur jika lupa bagian tertentu. Yang kelima adalah pidato persuasif. Ini adalah teknik yang secara khusus berfokus pada meyakinkan atau mempengaruhi audiens. Pembicara menggunakan retorika yang baik seperti logika, emosi, dan kredibilitas untuk membujuk audiens menyetujui pendapat atau melakukan tindakan tertentu. 6. Teknik interaktif. Dalam teknik ini, pembicara sering melibatkan audiens secara langsung melalui tanya jawab atau meminta partisipasi. 7. Teknik storytelling atau berbicara. Teknik ini melibatkan penggunaan cerita, analogi, atau anekdot untuk menjelaskan suatu poin atau gagasan. 8. Teknik visualisasi. Dalam teknik ini, pembicara menggunakan bantuan visual. Dan terakhir, teknik humor. Humor sering digunakan untuk mencairkan suasana dan membuat audiens merasa nyaman. Pendekatan etika adalah penjelasan argumen dengan menggunakan kalimat yang santun dan berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, pendekatan emosi adalah penjelasan argumen dengan cara menggugah emosi audiens berdasarkan pertimbangan pribadi atau perasaan. Yang ketiga, pendekatan logika adalah penjelasan argumen secara masuk akal berdasarkan ilmu pengetahuan atau objektif. Yang pertama yaitu membujuk atau mempengaruhi pendengar untuk melakukan atau memilih suatu hal yang diinginkan pembicara. Yang kedua, mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu hal dengan lebih baik. Yang ketiga, memberikan kesan tanggapan positif akan pesan yang terkandung dalam pidato. Yang keempat, membangun kedekatan emosi dengan pendengar. Yang kelima, membangun kepercayaan dan keyakinan akan isi pidato. Yang keenam, menggerakkan masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam aksi atau kegiatan tertentu. Yang pertama yaitu pembentukan tanggapan, yang merupakan salah satu tujuan pidato persuasif yang membentuk agar masyarakat memberikan tanggapan. Pembentukan dilakukan agar masyarakat mengetahui banyak tentang suatu topik. Yang kedua, penguatan tangkapan, yaitu pidato persuasif memberikan penguatan tanggapan bagi sekelompok masyarakat untuk kesinambungan perilaku yang sedang berlangsung saat ini terhadap beberapa topik, gagasan,
atau isu. Yang ketiga, pengubahan tanggapan, yaitu tujuan lain dari pidato persuasif adalah pengubahan tanggapan sekelompok masyarakat untuk mengubah perilaku mereka terhadap suatu konsep atau gagasan. Berikut adalah syarat-syarat pidato yang baik dan efektif. Yang pertama, persiapan materi. Tentukan tujuan pidato, lakukan riset yang relevan. Yang kedua, struktur pidato. Pendahuluan, menarik perhatian dan menyampaikan tujuan. Isi, bahas poin utama dengan contoh. Penutup, ringkasan dan titik bulan. 3. Penguasaan materi. Latihan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Sesuaikan durasi dengan waktu yang dibutuhkan. 4. Gaya penyampaian. Gunakan intonasi dan artikulasi yang jelas. Sertakan gestur dan ekspresi untuk penekanan. Yang kelima, interaksi dengan audiens. Ajukan pertanyaan untuk melibatkan audiens. Siapkan diri untuk tanggapan. Kaidah kebahasaan teks pidato. Yang pertama yaitu kalimat ajakan. Kalimat ajakan yang bertujuan untuk mengajak atau memotivasi seseorang melakukan sesuatu. Contohnya yaitu, mari kita belajar bersama. Yang kedua yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya sedang melakukan suatu tindakan. Contohnya, anak laki-laki itu menendang bola. Yang ketiga yaitu kata tugas. Kata tugas yaitu kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata atau frasa dalam kalimat. Contohnya yang pertama kata depan. Contohnya di, ke, dari. Kata sambung contohnya dan atau tetapi. Kata sandang contohnya si, sang. Kata seru contohnya wah, aduh, hai. Yang keempat yaitu kata emotif. Kosakata emotif adalah kata-kata yang mengandung emosi atau perasaan tertentu. Contohnya gembira, sedih, marah, khawatir, dan senang. Yang kelima yaitu kosakata istilah. Kosakata istilah adalah kata-kata yang memiliki makna khusus dalam bidang tertentu. Contohnya algoritma di dalam ilmu komputer, hipertensi di dalam ilmu kedokteran, dan ekonomi di dalam bidang ilmu ekonomi. Dan yang terakhir yaitu kata ganti. Kata ganti yaitu kata yang menggantikan kata benda atau frasa benda. Contoh, aku, kamu, dia, kita, mereka, ini, itu, siapa, apa, mana.